Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini yang artinya Anda sudah siap untuk mempelajari mata kuliah teknologi fermentasi pertemuan keempat. Oke, langsung saja saya akan share materi atau PPT yang akan saya jelaskan di pertemuan keempat ini ya. Tunggu sebentar. Oke, semoga sudah terlihat dengan jelas. Jadi pertemuan keempat yaitu mengenai the improvement of industrial microorganism atau disebut disingkatnya adalah strain improvement. Oke, strain improvement itu berfungsi untuk mengimprove atau mengubah karakteristik dari suatu mikroorganisme yang akan kita gunakan dalam fermentasi dengan cara salah satunya adalah, rekayasa genetikanya. Rekayasa genetika si mikroba tersebut yang tadinya hanya menghasilkan rendemen yang sedikit, kemudian bisa menghasilkan rendemen yang banyak. Kenapa perlu strain improvement? Karena umumnya mikroorganisme itu, kita dapatkan, dengan diisolasi di alam liar, kemudian karakteristiknya masih, kurang bagus dalam artian produktivitasnya rendah, maka diperlukan strain improvement agar produktivitasnya tinggi. Selain kita bisa melakukan pengoptimuman, eee, nutrisi atau medium pertumbuhannya dan juga kondisi pertumbuhan si mikroba dalam proses fermentasi. Cara lainnya untuk meningkatkan yield atau rendemen fermentasi yaitu adalah dengan proses rekayasa genetika si mikrobanya atau strain improvement. Oke, sebelum ke bagaimana cara rekayasa genetika, saya akan jelaskan terlebih dahulu materi genetik itu apa sih sebenarnya. Jadi materi genetik itu adalah suatu makromolekul yang tersusun oleh asam nukleat. Nah, asam nukleat ini dapat berupa DNA maupun RNA. Untuk jenis eukariot, prokariot, dan sebagian virus itu materi genetiknya adalah DNA, dan sebagian virus adalah RNA. Nah, struktur DNA, jadi DNA adalah makromolekul atau molekul besar yang tersusun dari molekul yang lebih kecil, berbentuk heliks ganda atau double helix, dan setiap utas DNA merupakan rantai polinukleotida. Jadi karena disebutnya polinukleotida, makanya terdiri dari rangkaian nukleotida. Nah, satu nukleotida itu tersusun dari gula, basa, dan fosfat. Jika dilihat di sini dia double helix, tersusun dari berbagai nukleotida yang terdiri dari gula, basa, di sini ada gula, kemudian ada basa, dan ada gugus fosfatnya. Nah, ini polinukleotida. Satu ini adalah nukleotida kalau dibesarkan ada seperti ini. Di sini ada gulanya, di sini ada gugus fosfat dan ini basa. Gulanya ada yang deoksiribosa yaitu untuk penyusun DNA dan ada ribosa untuk penyusun RNA. Untuk nukleotida kita lihat lebih detail. Jadi C1 di sini pada basanya akan C1 di sini akan berikatan dengan basa nitrogen, C5 di sini akan berikatan dengan gugus fosfat, kemudian C2 berikatan C2 dari pentasan menjadi pembeda antara DNA dan RNA, H atau OH, kemudian untuk C3 di sini akan mengikat nukleotida yang lain. Nah, nukleotida itu apa? Nukleotida itu asam basa nitrogen, di dalam nukleotida selain ada gula dan fosfat tadi ada basa nitrogen. Nah, basa nitrogen ini dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu adenin dan guanin yang tersusun sebagai purin,
dan timin atau urasil dan sitosin itu sebagai pirimidinnya. Makanya DNA itu tersusun dari A, T, G, A, C, misal seperti itu. Nah, ini yang disebut adalah basa nitrogennya. Nah, untuk membentuk suatu rantai double helix itu nukleotida akan berpasangan atau DNA akan berpasangan dan pasangan tersebut diikat dengan ikatan hidrogen di mana adenin akan berikatan dengan timin dan guanin akan berikatan dengan sitosin. Saya rasa ini kalian di SMA untuk yang IPA sudah pernah dapat. Oke, nah ini tadi sudah saya jelaskan. Nah, tadi DNA. Kemudian apa itu gen? Jadi gen itu adalah ruas DNA penyandi RNA. RNA-nya nanti akan menjadi protein. Gen akan ditranskripsi menjadi DNA akan ditranskripsi menjadi RNA, RNA akan ditranslasi menjadi protein. Nah, ini ruas-ruas yang susunan DNA tadi, adenin, timin, guanin, sitosin, adenin, timin, guanin, sitosin, itu akan membentuk sebuah gen. Di mana gen ini ada yang dapat menjadikan protein, ada yang tidak menjadikan protein. Nah, ini menjadi protein, ada yang urutannya bisa menjadikan protein, ada yang urutannya tidak menjadikan protein seperti promotor dan terminator. Nah, di sini promotor, ini terminator, ini promotor, dan di sini DNA-nya gen di sini tidak menjadikan protein. Sedangkan yang ini menjadikan RNA, kemudian menjadikan protein. Kemudian kehidupan sel dikendalikan oleh gen, tentu saja karena gen ini akan menjadikan protein. Protein itu penyusun, salah satunya adalah enzim untuk metabolisme berbagai jenis makromolekul di dalam tubuh kita. Oke, DNA yang digunakan sebagai model atau cetakan atau sandi dalam pembentukan RNA atau protein ya. Kemudian sel hidup melakukan metabolisme butuh katalisator. Nah, katalisator ini salah satu enzim berupa protein di dalam sel. Dimana protein ini disintesis dari DNA, kemudian diubah menjadi mRNA, menjadi rRNA, dan tRNA. Nah, RNA ini membutuhkan gen sebagai cetakannya, dan oleh karena itu kehidupan dikendalikan oleh gen. Nah, apa itu genom? Nah, kalau genom itu adalah susunan dari gen-gen atau keseluruhan gen yang berperan mengendalikan metabolisme yang mendukung kehidupan organisme. Lebih besar lagi dari gen. Jadi, genom itu adalah gabungan antara beberapa gen. Nah, perubahan gen maka akan merubah metabolisme, maka akan merubah fenotipik atau bentuknya ya, sehingga akan diciptakan keragaman. Perubahan fenotipik ini disebutkan oleh perubahan metabolisme berupa protein, RNA, dan DNA. Nah, untuk melakukan strain improvement, maka yang harus diubah adalah gen dengan skala DNA-nya yang diubah. Dengan cara apa? Dapat dengan cara mutasi dan juga rekombinasi. Perubahan RNA dan protein dengan cara transkripsi dan pasca transkripsi, translasi dan pasca translasi, dan regulasi sintesis protein. Oke, ini struktur dari genom dan DNA gen dan genom, kemudian ini ruang lingkup genetika molekuler. Nah, ini adalah yang mempelajari tentang rekayasa genetika. Di sini ada harus mengetahui juga apa itu genetika molekuler. Nah, saya akan skip saja biar cepat. Nah, langsung ke strain improvement. Nah, tadi untuk mengubah fenotipik atau bentuk atau karakter dari suatu mikroba itu dilakukan strain improvement pada tingkat DNA atau gen atau genom. Nah ini dengan cara genetic modification. Genetic modification itu dilakukan satu dengan selecting natural variants, yang kedua selecting induced mutant, dan yang ketiga adalah selecting recombinant. Apa saja itu saya akan jelaskan selanjutnya. Nah, selecting of natural variant ini akan menghasilkan rendemen yang tinggi pada proses fermentasi jika berhasil. Oke. Caranya untuk seleksi varian yang natural atau selecting of natural variant, pertama bisa menggunakan treatment ultraviolet. Jadi mikrobanya disinari ultraviolet secara fisik atau chemical agent, di mana nanti si gen-gen dari mikroba itu akan terjadi mutasi, berubah antara misal adenin berubah menjadi timin,
timin menjadi sitosin, misal seperti itu. Ketika ada perubahan, otomatis gen penyandingnya juga akan berubah, sehingga genom berubah, maka nanti protein yang terekspresinya juga akan berubah. Kemudian bisa menggunakan NTG atau N-methyl N-nitroguanidin. Nah, di sini ini secara directed mutation. Oke. Kemudian, selecting of natural variant, contohnya lagi adalah directed mutagenesis, di mana DNA in vitro DNA manipulation technique. Di sini tadi kan bisa secara UV, kemudian direct secara langsung si gennya akan berubah atau DNA-nya berubah. Ini tahapannya itu bisa jadi dari isolasi, kemudian mutasi, kemudian berubah di kromosom taraf sel, kemudian karakteristik dari fenotip selnya akan berubah. Kemudian yang B, tadi kan the selection of natural variant. Jadi awalnya adalah varian yang natural atau wild type, kemudian dikenai oleh UV, kemudian gennya berubah, terjadi mutasi atau directed mutagenesis, kemudian fenotipiknya akan berubah. Nah, itu harus dicari. Nah, itu mutasinya random. Kalau ini the selection of induced mutant, ini pertama kita harus tahu gen yang dapat penyandi produk fermentasi akan banyak itu gennya yang mana nih? Gen kuncinya yang mana? Kita harus tahu betul, kita harus tahu urutan DNA-nya apa, DNA mana atau gen mana yang akan berperan dalam menghasilkan meningkatnya produk fermentasi, kemudian gen itu yang kita rekayasa ya. Nah, kalau untuk mikroorganisme penghasil metabolit primer, itu kita bisa memainkan atau merekayasa feedback control system-nya. Jadi feedback control system itu adalah dibagi menjadi dua. Pertama adalah feedback inhibition dan feedback repression. Oke, feedback inhibition. Jadi saya langsung ke sini. Nah, feedback inhibition itu terjadi karena proses fermentasi itu mengubah substrat dengan bantuan enzim, maka akan dihasilkan produk. Contohnya di situ ada glukosa dengan bantuan berbagai enzim, maka dihasilkan alkohol. Misal di sini adalah glukosa dan di sini alkohol. Ada enzim 1, enzim 2, dan enzim 3 yang berperan untuk menghasilkan alkohol dari glukosa. Maka kalau feedback inhibition itu banyaknya alkohol yang dihasilkan ketika jumlahnya cukup, dia akan memberikan feedback kepada enzim 1 untuk, hey enzim 1 stop untuk menghasilkan etanol. Kalau etanol terlalu banyak, nanti sel mikrobanya akan mati. Nah, seperti itu. Itu ada memang mekanisme feedback inhibition di dalam suatu mikroorganisme. Nah, sehingga jumlah jumlah produknya akan sedikit terbatas. Tapi yang kita ingin mikrobanya ini menghasilkan produknya banyak loh. Itu akan menghasilkan produk yang banyak. Oleh karena itu, feedback inhibition ini menjadi direkayasa. Bagaimana caranya si mikrobanya atau enzim 1 tidak bisa merasakan feedback inhibition ini. Sehingga terus saja etanol itu atau produk itu dihasilkan dalam jumlah yang banyak. Itu menguntungkan manusia. Tidak tahu wallahu a'lam menguntungkan si mikrobanya atau tidak. Nah, kemudian kalau feedback repression ini si produk itu akan menghambat gen yang menjadikan enzim katalisnya. Contohnya kan tadi di sini kalau inhibition produk menghambat enzimnya. Kalau feedback repression produk menghambat gen yang menjadi enzim. Jadi enzim ini kan tadi protein disandikan oleh DNA, gen dan juga genom. Ya akhirnya ya. Nah, kalau produk ini, kalau feedback repression, produknya akan menghambat atau mencegah si gennya atau DNA-nya. DNA-nya ditoel, hey DNA, jangan lagi mengekspresikan atau menghasilkan enzim 1 untuk menghasilkan produk etanol misal. Jadi bukan enzimnya yang
ganggu, yaitu feedback repression. Oke, nah ini merefresh sedikit. Jadi ini ada DNA tersusun menyusun gen, kemudian ini beberapa gen menjadi sebuah genom, kemudian ditranskripsi dengan RNA polimerase menjadi mRNA, kemudian ditranslasi menjadi protein. Nah, di sini proteinnya ada enzim beta galaktosidase, ada enzim laktose permease, ada enzim transasetilase. Kalau feedback inhibition, si beta galaktosidase ini akan kalau feedback repression itu si produk misal akan menghambat pembentukan enzim beta galaktosidase. Misal di sini proses ini atau di proses ini ya, atau di taraf DNA sini. Nah, kalau feedback inhibition, produk akan menghambat si beta galaktosidase-nya. Ini beberapa feedback control system yang artinya bintang-bintang ini adalah feedback inhibition-nya. Misal produk DF menghambat enzim yang akan mengubah A menjadi B, seperti itu. Oke. Synthesizing improved levels of primary metabolism. Jadi bagaimana untuk meningkatkan level metabolit primer yang dapat dihasilkan oleh mikroorganisme. Pertama, itu organisme dapat dimodifikasi sedemikian rupa sehingga produk akhir yang mengendalikan enzim kunci tadi dari jalur keluar dari sel karena beberapa kelainan pada permeabilitas membran sel. Oke, jadi ada feedback inhibition tadi, produk akan akan terbatas dihasilkannya. Oleh karena itu, agar produk ini terus dihasilkan banyak, feedback inhibition-nya tidak adakan. Jadi tidak ada mekanisme feedback inhibition. Caranya gimana? Karena produk ini di dalam sel dihasilkannya, agar sel terus merasa kekurangan produk, maka si produk ini dikeluarkan dari sel. Bagaimana cara pengeluaran selnya? Tentu dari membran. Kalian sudah belajar bahwa sel itu ada membrannya. Nah, produk ini terus saja dikeluarkan dari membran sel ke lingkungannya sehingga sel ini akan selalu kelaparan atau kekurangan produk, maka produknya akan terus dihasilkan. Si permeabilitas membran ini yang diganggu agar si produk ini terus keluar dari sel dan si selnya terus merasa kurang produk. Kemudian yang kedua, organisme dapat dimodifikasi sehingga tidak menghasilkan produk akhir yang mengendalikan key enzyme dari jalur. Oke, jadi dimodifikasi si mikrobanya sehingga produk akhir ini tidak menoel-noel enzim atau menoel-noel gen untuk menghasilkan si produk ini lebih banyak. Kemudian yang tiga, organisme dapat dimodifikasi sehingga tidak mengenali adanya feedback control system. Nah itu, jadi mikroorganismenya tidak bisa peka terhadap feedback control system atau feedback inhibitor maupun feedback repression sehingga produk yang dihasilkan akan sangat tinggi. Kemudian tadi kan ada selecting natural variant, ada selecting tadi apa namanya saya lupa. Selecting, nah yang B selection of induced mutant, jadi dimutasi. Kemudian ada yang C adalah the use of recombination system, jadi sistem rekombinasi. Kalau tadi yang pertama itu selecting natural dengan cara directed mutagenesis, yang kedua adalah dengan selection mutan, jadi dia di feedback control system yang dimainkan, dan yang ketiga adalah recombination system. Recombination system ini adalah any process which help to generate new combination, jadi membentuk kombinasi baru dari sebuah gen sehingga yang tadinya tidak ada di dalam gen tersebut menjadi ada gennya. Itu bisa dari organisme lain yang sejenis maupun yang berbeda. Nah, di sini caranya ada dua. Yang satu ada application of parasexual cycle, yang kedua ada application of genetic manipulation technique. Nah, yang umumnya
digunakan adalah yang nomor 2. Saya langsung skip nomor 1 dan nomor 2 saja. Nah, yang nomor 2, the application of genetic manipulation technique. Jadi ini memanipulasi genetikanya dari suatu strain mikroorganisme yang tadinya tidak ada gen atau DNA itu di dalam suatu mikroorganisme, dimasukkanlah DNA asing sehingga mikroorganisme ini punya gen tersebut. Dan caranya di sini ada namanya rekayasa genetika, teknik rekayasa genetika dengan bantuan plasmid. Kemudian plasmid ini di dalam bakteri punya kromosom, punya plasmid. Keduanya membawa DNA. Plasmid bisa diisolasi, kemudian ini ada mikroorganisme jenis lain punya DNA yang kita inginkan ada di bakteri, diambil DNA-nya atau gennya, kemudian ditempelkan ke dalam plasmidnya dimasukkan ke dalam si bakteri yang akan kita gunakan di dalam proses fermentasi. Nah, ini kemudian nanti ada proses perbanyakan diri, kemudian ditumbuhkan di dalam suatu media, kemudian di dalam proses fermentasi, nanti gen yang disisipi ini akan disandikan menjadi protein, kemudian akan menghasilkan misal kita pengen glutamat, sementara bakteri kita tidak bisa menghasilkan glutamat, atau bisa menghasilkan glutamat dalam jumlah yang sedikit. Maka kita masukkanlah, atau terus kemudian mikroba lain bisa menghasilkan glutamat, tapi tidak sebagus atau tidak secepat pertumbuhannya dengan bakteri. Bakteri ini kan cepat. Misal kapang ini, misal ini kapang, yang nomor 2 adalah kapang. Kapang tumbuhnya lama 5 hari, bakteri tumbuhnya cepat 2 hari. Kemudian kapang bisa menghasilkan glutamat yang tinggi, sementara bakteri tidak. Otomatis gen dari glutamatnya si kapang dimasukkan ke gennya bakteri, kemudian bakteri ditumbuhkan 2 hari saja glutamat akan dihasilkan dalam jumlah yang banyak. Itu namanya rekayasa genetika. Oke, nah ada lagi. Namun kekurangannya dari rekayasa genetika ini, prosesnya sungguh sulit. Karena proses pemotongan DNA itu tidak bisa spesifik dan hanya satu sisi yang terpotong, bisa banyak yang terpotong, dan ini cukup lumayan mudah gagal. Nah, kemudian adalah saat ini teknologi untuk memotong DNA terbaru, yaitu namanya CRISPR-Cas9, itu penemunya baru dapat Nobel tahun 2020 ini. Dia disebut juga adalah genome key source atau guntingnya genom. Jadi dia bisa memotong gen secara spesifik dan hanya satu potongan saja. Nah, ini teknologi yang betul-betul sangat baru dalam proses rekayasa genetika yang sudah mulai banyak diteliti dan banyak dimanfaatkan. Ditemukan oleh Emmanuel Charpentier dan Jennifer Doudna. Mereka yang memperoleh Nobel tahun 2020. Nah, oke. Sekian materi dari kuliah pertemuan keempat. Tentu akan selalu ada tugas individu yang harus dikerjakan. Jadi tugas individu yang ketiga yaitu membuat resume atau ringkasan terkait CRISPR-Cas9 yang isinya apa itu CRISPR-Cas9, siapa penemunya dan latar belakangnya apa, sudah dimanfaatkan untuk apa CRISPR-Cas9 ini, dan jika ada atau kalian mau beropini, CRISPR-Cas9 ini bermanfaat tidak dalam teknik fermentasi dalam produk pangan atau bahan tambahan pangan. Tulis di dalam Microsoft Word dengan font TNR ukuran 12 dalam satu sisi halaman kertas A4, kemudian dikirimkan link Google Drive ke LMS, atau jika belum bisa, tolong kirimkan ke email dwi.arianti@uni.id dengan subjek TI3_Techfar. Oke, kalau begitu, terima kasih banyak sudah menyimak sampai habis. Semoga sehat selalu dan kita bisa bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.